Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ilmiamsyah, NIM E 2019-2237. Saya akan menanggapi tentang makalah saya sendiri dengan judul Peradaban Islam di Masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin secara bahasa berasal dari kata khulafah dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk, yaitu arti khulafaur rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau pengganti kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah wafat tanpa meninggalkan wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya. Sekelompok orang berpendapat bahwa Abu Bakar lebih berhak atas kekhalifahan karena Rasulullah meridhoi dalam soal-soal agama, salah satunya dengan memintanya menjadi imam sholat berjamaah selama beliau sakit. Oleh karena itu maka mereka menghendaki agar Abu Bakar memimpin urusan keduniawian, yaitu kekhalifahan. Kelompok lain berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalifahan ialah Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abi Thalib. Masalahnya sesuai mengakibatkan suasana politik umat Islam pada semasa hidupnya. Nabi bersusah payah dalam berhasil membina persaudaraan sejati yang kokoh di antara sesama pengikutnya, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang berikutnya yaitu Sakifah Bani Sa'idah. Tidak hanya pesan khusus Nabi Muhammad tentang calon pengganti pemimpin negara mendorong umat Islam pada waktu itu secepatnya mencari penggantinya. Kaum Ansor, kaum Asyar mengadakan pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah yang menghasilkan kesimpulan sementara bahwa kaum Asyiriyah yang paling besar jasanya terhadap Islam. Dengan demikian maka pengganti ruangan Nabi sebagai kepala negara dipilih dari anggota mereka. Kekhalifahan atau pemerintah yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai bentuk kerajaan, tapi lebih dekat merupakan republik. Dalam arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun-temurun, karena dalam pemerintah harus ada persetujuan dari masyarakat dan tidak bisa kita pilih sendiri tanpa adanya musyawarah dari masyarakat. Kita ketahui kekhalifahan pertama adalah Abu Bakar dan beliau tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, demikian pula khalifah ketiga Utsman bin Affan, dan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Satu sama lain tidak punya hubungan darah, mereka adalah sahabat Nabi. Dengan demikian hubungan sesama mereka merupakan hubungan persahabatan. Sistem pengganti kepala negara dan pengangkatan khalifah sebagai kepala negara merupakan pola pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang paling penting, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah atas dasar pemufakatan pemuka Ansor dan Muhajirin. Dalam rapat Sakifah di Madinah, Umar menjadi khalifah kedua atas pencalonan Abu Bakar yang segera juga mendapat persetujuan umat. Penentu Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga di Rudiyah dalam rapat setelah Utsman terbunuh. Alilah yang merupakan calon terkuat untuk menjadi khalifah keempat mulai dari masa Abu Bakar sampai Ali radhiyallahu ta'ala anhuma ajmain. Dinamakan periode Khulafaur Rasyidin. Para khalifahnya disebut Khulafaur Rasyidin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.